Pi, aku kayaknya mau ngecek mau ngelihat baju tidur dulu. Saya ke atas dulu, Pi. Kamu mau kemana? Ke supermarket. Oh gitu. Ya. Ya udah nanti aku gini. mau beli sayuran sama buah. Oh gitu. Nanti gini aja kita telepon, kamu bawa HP kan? Dong. Oh ya udah. Ya. Nanti kita ketemuan di sini atau nanti saya telepon kamu deh kalau udah selesai ya. Ya. Oke. Tadi ayam kampung udah ambil 2 ekor, kentang beli 2 kilo, wortel 1 kilo, daging cincang, terus yang kurang sayur hijau sama buah-buahan. Coba kesana lagi deh. Tapi sekarang ini Ipi harus lebih pinter deh atur menu dan memasaknya. Karena Ipi gak boleh masak asal enak di mulut. Tapi ujung-ujungnya gak sehat. Pola hidup sehat harus diperhatikan firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak hanya baca firman dan merenungkan siang dan malam, tapi juga memperhatikan tubuh selain olahraga juga asupan makanan. Dulu Ipi masaknya tuh asal enak di lidah aja lah ya. Tapi sekarang nih harus sehat dan enak juga. Terutama buat Oma. Kan umurnya sudah 84 tahun. Tuhan tolong deh beri hikmat pada saya. Ya udah deh saya mau pilih buah-buahan dan sayurnya dulu deh ya. Udah ya. Puji Tuhan, belanjaan sudah saya bersihkan, sudah diberesin dan sebagian mau dimasak. Tapi ngomong-ngomong ya tentang sehat, hati ini memang harus dijaga benar-benar dan harus penuh dengan sukacita. Udah mau nyanyi dulu mau nyanyi apa? Biar hati kita penuh dengan sukacita. Oke deh, yuk kita nyanyi Opa dan Oma. Tepuk tangannya ya Opa dan Oma. Semua yang mau nonton tayangan ini boleh bertepuk tangan. Kita mau nyanyi hati kita penuh dengan pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Ku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
sekarang mau masak dulu. Dadah. Nah, seger-seger banget deh ini mah. Ah. Harus olah napas nih, terapi olah napas sebagai tambahannya. Oh, enaknya sih di sofa ya. Betul. Di sofa. Aduh, enaknya. Enak banget ya olahraga hari ini. Mas. Oma, Lah. Tante Liu kenapa itu? Lah, tante kenapa? Sesak Yuk kita nafas deketin, itu. Ayo, Ayo deketin. kita deketin. Tante? Tante? Oh, ada kalian. Iya, tante kenapa? Kalian juga jogging? Iya baru Tante selesai. kenapa? Tante Itu nggak apa-apa. sesak nafas. Mau Enggak. mau Ntar minum mana? yang minum? ambilin itu Enggak ya. usah Yance. Enggak kok, enggak apa-apa. Ini tante lagi terapi olah napas. Oh, Wah, enak sekali. Lega rasanya. Olah nafas. Emang kita nggak Iya. nafas kan? Kita juga memang kita maksudnya nafas gimana tiap sih, hari Tante? juga Tante kadang-kadang suka aneh deh. itu olah napas gimana? Maksudnya yang Olah hirup, napas itu terus dilepasin, Iya. hirup lagi gitu. tarik napas, lagi capek-capek jangan langsung bergerak-gerak, tenangin dulu. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan gitu. Oh mungkin maksudnya pendinginan kali ya karena Bukan, tapi kan bukan tante ya? tadi duduk. Kalau pendinginan gini, Oh beda ya sama Beda, Tante pendinginan ya. Oh Gini. iya tadi Tante dari jauh kita lagi pas Ini, lihat kenapa gini. jadi Tante kayak ngos-ngosan. Saya pikir kita pikir Tante kayak tante ini. kira anfal. Enggak lah. Iya. Tante kan harus Maaf ya, tetap Tante ya. sehat. Enggak apa-apa. Nggak, soalnya dari jauh kelihatan begitu Kayaknya tante. diem, kayak Gini. tarik napas ya. gitu ya. Oh, Iya. kayak napasnya satu-satu. Iya. Hampir aja saya dibawa ke dokter. Ya Mas ya. Itu kenapa sih tante? Masih gitu. Jadi gini, kenapa kita harus ambil nafas gitu ya, terus buang, terus dan seterusnya begitu terus. Kita ini kan harus sehat ya, tubuh, roh, jiwa, ya kan. Terus bagaimana supaya roh kita sehat? Oh kalau itu sih Sally tahu dikit-dikit. Nah, apa Sally? Kita bisa berdoa, Ya, kita betul, bisa merenungkan, membaca firman dan merenungkannya. Terus betul. dengar khotbah baik di kita kalau ke gereja ataupun kita dengar dari YouTube. Ya, Gitu. betul. Ibadah Betul. juga. Iya maksudnya ibadah Iya, tadi. maksudnya Ibu ke gimana? gereja. YouTube melulu ntar gak Iya. ibadah lagi di rumah doang. Gereja dong. Terus bagaimana kalau jiwa? Kayaknya kalau itu sih healing Tan. Hilang, Kamu healing, ya hilang, bisa healing. aja maunya Iya, healing terus. Iya tahu nih. Perasaan Tante. dari kemarin ngomong mau ngajak pergi-pergi lama, terus ya. Udah lama Yance Tante. ya, ini Udah Sally. lama, Padahal, Tante, padahal nggak kita itu healing. setiap hari kok di hadirat Tuhan itu kita healing loh. Nah, Tapi kan nggak bisa ngelihat yang gimana-gimana gitu loh Mas kali-kali. Lihat wajah Tuhan tuh lebih dari segalanya. sering gitu ya. Iya. Kita tidak menyadari dengan bertambahnya usia, umur ya. Terus pola makan yang nggak bener ya. Lalu kebiasaan olahraga sih kebiasaan, tapi olahraganya nggak tepat gitu loh, kurang tepat. Misalnya terlalu energik, semangat gitu sampai ya, ini iya. contohnya Kita nggak lihat jantungnya umur. deg-deg padahal Iya. umurnya udah Umurnya udah di atas tua, 50. iya. Artinya kita misalnya. juga olahraganya harus sesuai pinter. Iya. dengan umur kita, Iya. dengan Betul. kondisi kita gitu ya. Benar. Tapi yang ada terpenting nih, apa ya? Hati yang penuh
kebencian, kemarahan. Duh, Nah, sakit hati, kesel sama orang. Itu yang membuat tubuh itu tidak sehat. oh iya. Bahkan rusak. Bisa rusak loh dengan kebencian gitu ya. Tapi kalau terus-terusan apalagi dibiarkan terus, dipelihara itu kebencian, dipelihara itu kekecewaan, sakit hati sama orang, itu makin akan merembet lagi ke organ tubuh yang lain. Itu bahkan rusak banget. Padahal cuman punya hati yang tidak sehat, Kesel aja. hati yang penuh dengan kekesalan, amarah, itu bisa merusak organ tubuh kita ya Oh Tante bisa, ya. tubuh tiba-tiba langsung drop aja gitu. Langsung lemes, langsung kayaknya nggak bergairah. Padahal berhubungannya sama orang ya. Bisa merusak jantung, Iya. paru-paru, Iya. benar-benar. ginjal, Oh semuanya deh. pankreas. Betul. Berarti kalau dari semua pembicaraan Tante, berarti bukan cuma istirahat yang kurang yang bikin kita jadi rusak badan kita. Pola makan yang salah itu juga bisa merusak. Berarti Betul. jaga hati juga harus pintar-pintar jaga hati ya. Karena Bener. ternyata makanan sehat aja atau istirahat yang cukup nggak bisa nggak cukup untuk menjaga tubuh kita. Ternyata kita juga harus menjaga hati kita ya, Betul. supaya kita juga. Nah sekarang Tante, kalau seandainya bagian tubuh kita misalnya kalau kita tuh sakit atau rusak, kira-kira bisa nggak sih ya diobatin gitu? Kalau kita misalnya sudah terkena satu penyakit terus gimana ya, bisa nggak diobatin? Maksudnya diobatin pakai obat gitu? Ya gitu deh. Pakai obat. Iyalah, ya kayak contohnya jantung pakai obat, sesak nafas kan mesti minum obat, semua Ya. juga harus minum obat kali. Ya memang sih obat itu juga ada, harus Betul. perlu juga, tetapi jangan sering-sering minum obat. Karena obat-obatan itu mengandung senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Iya betul. Ya makanya. Bener. Kadang-kadang orang terlalu kebanyakan minum obat juga nggak bagus loh. Ya betul Tante, itu bisa efek, soalnya Nah. obat yang berkimia itu akan Nah, mengefek terus pada kalau tubuh kita. suplemen gimana? Kan kita suka minum suplemen juga, tuh juga nggak bagus. Ada Epi datang, Iya. Oh itu. Aduh, Oma kirain di mana? Ih Iya. mau dong, itu apa? Apa itu Oma? Oma jadinya. Apa itu? Ini Ipi apa, bawa Pi? apa sih? Ini orange juice. Oh, Ipi yang dari bikin warnanya sendiri loh. enak. Asli. Nah, ini. Asli dong. Mantap. Kita kan nggak boleh minuman yang pengawet-pengawet. Iya Nah, bener. ini bener nih, ini Ini yang asli alami. loh. Coba Oma Oh, minum dulu, iya. Oma minum dulu. Aduh Ini buat Oma nih. sehat nih. Iya, buat Oma. Oh terima Pakai kasih. gula nggak, Pi? Nggak Ini boleh. nggak Enggak, bisa dikasih. Pak Oh, Yanci ya kan sama sudah. Sally di rumahnya punya pohon Baik, jeruk. baik. Ini boleh. Oh Pi, iya. Pi, Terima ini pakai kasih. gula nggak Pi? Pakai gula nggak Pi? Asli. Oh nggak pakai. Nah ini Oma contoh. minum dulu. Ipi terima kasih ya. Ipi tahu ini adalah nutrisi yang alami. Oh. Jadi buah asli Asli. tidak perlu dipakai apa-apa lagi. Iya. Iya. Oh, jadi suplemen yang suka Gula kita di minum itu usia-usia seperti Yance Kita ya. juga. udah harus jaga ya. Iya, itu Iya. harus dijaga. Jangan Betul. sampai Coba Oma kita- minum dulu coba. Oma, Iya. minum dulu Asli nih, Tante minum Iya. dulu. Pasti seger. Enak. Enak sekali Oma. Seger banget. Apalagi kalau Mau pakai es batu, dingin Oma? kali ya. Nggak usah. Enggak, Ini jangan udah ya. dingin. Iya, iya. Kedinginan. Heeh. Enak. Ya Pak Yanci kemarin tuh kan Ipi belanja buah-buahan ya. Oh iya. Terus di lemari es banyak deh, ada buah apel, ada buah apa? Pokoknya semua sehat-sehat deh, buah semangka, melon gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi Tante hidup sehat bener ya hari-hari Harus. ini. Ya. Makasih ya Ipi. Sama-sama Nah, Oma. Ini kan kita lagi bicara tentang hidup sehat dan gaya hidup yang sehat. Ini Pi, tadi tuh waktu kami berdua lagi habis selesai jogging, ngeliat Oma tuh kayak orang ngep-ngepan gitu. Kita pikir Oma tuh sesak nafas Pi. Aduh. Nggak taunya Oma tuh lagi ngikutin yang namanya olah nafas. Nah mau tahu nggak Pi? Kita tanya dulu, terus gimana tuh Tante? Mungkin apakah supaya dengan kita mengolah nafas, maksudnya dengan olah nafas yang benar, artinya paru-paru kita sedang mengadopsi apa namanya tuh oksigen yang baik atau bagaimana atau lebih banyak gitu? Intinya sih tubuh kita itu kan memang perlu oksigen ya. Kalau otak itu tidak dialiri oksigen,
dalam 3 menit aja, nggak usah lama-lama deh. Itu otak pasti akan mengalami kerusakan sehingga bisa stroke. Wah. Nah, Oma juga baru tahu. Oh gitu. Jadi dengan mempelajari olah napas itu, baru tahu ternyata orang bisa stroke dalam itu karena kekurangan Kekurangan oksigen di oksigen. otaknya. Benar. Gitu. Jadi tanpa oksigen tuh bahaya ya Oma ya? sangat berbahaya banget. Aduh, sangat banget. Sebaliknya ya, kalau kita oksigennya cukup masuk gitu ya, itu akan membantu regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita. Heeh. Lalu caranya gimana Tante kalau kita mau lebih banyak tahu gitu tentang Iya nih. itu tadi tuh Jadi Tante? gimana nih Tante? Maksudnya itu kayak gini, contoh deh, ada aliran darah yang, aliran darah yang akan tersumbat misalnya ya, karena pola makannya nggak makan. bener. Mm-mm. Nah, itu dari asupan makanan apa juga dimakan gitu, Mm-mm. tanpa disadari itu bisa ada bagian-bagian yang tersumbat, kita tidak sadar itu. Termasuk junk food gitu kali ya, kayak makanan-makanan junk food itu kan Iya. sekarang lagi digemari sama orang-orang. Itu salah satunya. Yang serba instan. gitu Betul, dan ini sangat berbahaya, bisa ini loh, kena serangan jantung dan stroke gitu loh. ya. Serem juga Tapi bila tubuh kita nih tadi ya seperti tadi oksigennya cukup Mm-mm. masuk, Mm-mm. terus sel-sel pembuluh darahnya jadi bisa berkembang. Iya. Nah kemudian dia akan membuat pembuluh darah yang baru gitu, regenerasi ya. regenerasi sel. Iya. Nah jadi kan organ tubuh yang lain kan juga ngikutin, Iya, Iya. jadi baru lagi ya. jadi baru lagi dari aliran darah gitu. Artinya latihan olah napas itu penting banget ya Tante ya. penting. Supaya oksigen dalam tubuh kita itu tercukupi, tidak kekurangan. Betul, iya bener banget gitu. Oh iya Tante, Iya. Yance pernah dengar itu kalau pankreas kita udah rusak Atau kanker. atau kena kanker itu gimana Tante? Nah kalau itu sama juga tuh, itu kan kayak organ tubuh yang lain. Mm-mm. Kalau pankreas rusak, orang pasti kan akan kena Gula. penyakit gula. Heeh. Diabetes ya, iya. Ya diabetes itu mungkin salah satu penyebabnya dari pankreas itu. Oh, Oke, Heeh. oke. Bila pola hidup kita sehat ya, nah oksigen yang masuk cukup, kemudian asupan makanan yang kita makan tuh sehat-sehat, alami gitu ya, itu pokoknya tercukupi dalam tubuh kita. Terus satu lagi, istirahat yang cukup. Istirahat harus cukup, jangan terlalu malam, itu kan ada jam-jamnya tuh. Iya, Tante. Kalau jam segini organ tubuh apa yang sudah harus berhenti bekerja. Iya. Nah, udah selesai gitu kan, udah beres gitu kan. Jangan tidur terlalu malam. Iya, betul. Dan olahraga yang tepat, yang Nah, sesuai. Seperti kita Tante ya, olahraga cukup. Betul, sesuai dengan umur Yang ya. penting keluar Boleh keringat. semangat, boleh, tapi Iya. lihat-lihat Iya, betul. Harus umurnya udah sesuai. berapa. Sesuai dengan Dan satu lagi nih ya, yang paling penting, yang tidak kalah penting, kondisi pikiran hati kita. Oh, betul. Nah dalam keadaan yang seperti itu, kita harus jaga hati pikiran kita juga, supaya nggak merusak apa yang sudah kita atur dengan baik, makanan apa, olahraga, tidur cukup. Tapi ternyata yang merusak pikiran dan hati. Iya. Ada kekecewaan, ada apa, kepahitan, kebencian sama orang, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi kalau tidak menyimpan kemarahan, sakit hati, maka keadaan organ yang lain itu akan menjadi sembuh. Sehat Kembali. gitu. Jadi artinya kalau kita lihat dari kesimpulan yang tadi berarti kita sehari-hari ini adalah untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Benar nggak? Nah, betul. iya, jadi artinya kita juga harus menjaga selain pola hidup tadi, gaya hidupnya, terus pola makan, terus begitu rajin berolahraga, kita juga harus jaga hati kita. Benar ya? Tante Benar. Yaya? Ditambah doa loh ya Oma. Keren. Ya kan? Itu ya udah dua Keren kali Ipi nih ya, top keren. chair. Top chair mantap. Oke. Oke, betul banget Ipi, itu doa penting firman Tuhan ya. Pantesan Ipi sehat banget ya, karena rajin doa. Iya, tapi supaya kita untuk lebih jelasnya nih, jadi kalian juga bisa
belajar olah nafas juga ya nanti. Nah, yuk kita saksikan nanti penjelasan dari Bapak Jarod Wijarnako. Boleh. Ada yang mau dong, ikut? Tante. Aku Kapan mau, ya. Tante? Sore ini? Boleh? Iya. Wah, aku Yuk, mau dong, aku mau Yuk. biar sehat tubuh, jiwa dan roh. Oh, amin. Oke, Lengkap yuk. ya semua. Yuk, Ya. kita Kalau yuk. gitu kan ganti Siap, baju siap, Tante aja. Ganti Iya, baju. Ayo kita ganti ke baju yuk. kamar. Ngapain ikut Tante? Tante kan lain. Shalom Oma Opa, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, shalom. Terus pelihara kesehatan kita, terutama hati kita, hidup kita. Sebab itu kita mau terus bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama supaya sukacita Tuhan turun atas kita semua. Haleluya. Yeay. Haleluya. Yeay. Hati senang, hati senang, hati senang, di dalam hati senang, hati senang, hati senang, hati senang, di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala hati senang, hati senang, oh hati senang, ye ye, hati senang, di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dan bersuka cita selalu, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam sekali lagi bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lebih lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, sekali lagi hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya.
kita terus senangkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari Oma-oma, angkat. kita bersyukur kalau Tuhan itu baik dan luar biasa. Kita percaya segala pujian hormat hanya bagimu Yes. Tuhan. Kita bersyukur kalau setiap ibadah-ibadah yang ditayangkan di ibadah online, semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita mau terus berdoa. Kalau para orang tua, oma dan opa boleh membawa jiwa-jiwa yang baru. Dan kita percaya biar oma dan opa terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pernyataan kami bersama-sama. Ya Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu semuanya, ibadah UMAS, usia emas. Ada juga yang menyebut Golden Age. Waduh, mantap ya. Ada juga yang menyebutnya ibadah senior ya. Kita akan belajar firman Tuhan mengenai kesehatan di usia emas. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau belajar firman-Mu tentang kesehatan pada masa usia lanjut atau usia emas. Kiranya firman-Mu menuntun kami memiliki kehidupan bukan hanya sehat, tapi juga mulia. Kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, yang namanya lansia itu sering ya, itu segala kelemahan tubuh mengikuti. Mulai dengan B dan P, ini maaf agak kasar ya. B dan P, mulai pikun, mulai picak, itu orang Jawa bilang itu matanya mulai kabur tuh picak gitu ya. Mulai beser, mulai buncit, mulai botak, mulai buyutan. Jadi mulai pegel sana P, pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini. Nah, itu wajar. Kenapa? Karena seiring dengan bertambahnya usia, maka sel-sel yang rusak itu diganti dengan yang baru, tidak seperti pada masa muda. Penyerapan vitamin mineral tidak seperti pada masa muda. Demikian juga metabolisme tubuh juga sudah berubah, sehingga akhirnya kita bisa mengalami kesehatan yang terganggu. Tapi Alkitab menulis bahwa misalnya Nabi Musa itu umur 120 tahun, dia tidak pikun, tidak budak, tidak picek, tidak buta, tidak kolesterol, tidak asam urat, dia sehat dan dipanggil Tuhan karena tugasnya di bumi sudah selesai. Kaleb waktu berumur 80 tahun dan dia berkata, kekuatanku masih sama seperti ketika umur 40 tahun. Dan Pak Jarod, nama saya, 61 tahun, kalau saya pergi ke tempat nge-gym, dites usia biologi saya 32 tahun. Kalau saya dites dengan QRMA, skor saya 91,5. Kalau saya dites dengan biomapca, ya itu alat untuk ngetes kesehatan jantung dan pembuluh darah, minus 28, lebih muda 28 tahun. Saya punya kesehatan yang prima dan saya ingin mengajarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya hidupi. Karena itu saya juga akan share materi supaya lebih gampang ditangkap ya. Nah, bagaimana kita bisa hidup sehat sesuai apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini saya ingin membaca ya dari firman Tuhan ya dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi dari ayat ini itu firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau jiwa kita baik-baik gitu ya, maka badan kita juga baik-baik. Nah, kenapa? Karena memang sebenarnya tubuh itu bungkus dari jiwa. Dan jiwa itu bungkus dari roh. Nah, roh kita sudah beres waktu kita lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau kita meninggal, dipanggil Tuhan nanti, maka roh kita yang sudah ada roh kudusnya, itu akan kembali kepada Bapa. Karena itu, Bapak Ibu tidak perlu takut mati, karena mati hanya pindah tempat bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum mati, nah itu dia ya. Sebelum mati, kita sehat. Nah, gimana caranya sehat? Alkitab yang pasti tadi mengajarkan bahwa kalau kita jiwanya baik-baik, maka badan kita juga baik-baik. Karena itu kita akan fokus juga bagaimana kita punya jiwa ini baik-baik, gitu ya. Nah, tapi ada hal yang lain yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu mengenai tidur. Kita akan sehat kalau kita tidurnya benar. Nah, Alkitab berkata apa? Mazmur 41 ayat 3. Tuhan akan menopangnya ketika dia sakit, di ranjangnya engkau menyembuhkan dari segala penyakitnya.
Tidur seperti apa yang membuat orang bisa sembuh dari berbagai sakit? Tidur yang pules, yang nyenyak. Amsal 3:24 misalnya ya. Engkau akan berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Jadi ketika tidurnya nyenyak, itu istilahnya deep sleep ya, tidur yang berkualitas. Nah, saat itulah terjadi regenerasi sel. Sel-sel yang rusak diperbaiki. Makanya kalau orang sakit sering sama dokter dikasih obat yang bisa membuat tidur. Karena pada waktu tidur itulah juga terjadi kesembuhan. Jadi bukan hanya hati gembira obat yang manjur, tapi tidur juga obat yang manjur. Karena Raja Daud berkata, di tempat tidurnya engkau menyembuhkan sama sekali dari penyakitnya. Artinya segala penyakit bisa sembuh ketika terjadi regenerasi sel, yaitu sel-sel yang rusak diperbaiki kembali. Tapi tidurnya adalah tidur seperti Amsal katakan, yang nyenyak tidak terkejut. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa tidur itu tidak terkejut? Maka saya ajarkan tidur yang sehat ya. Yang pertama adalah kita harus belajar tidur sehat itu kita mengatur pikiran. Jangan sampai kita tidur tapi pikiran kita tidak istirahat. Maka sebelum tidur, kalau bisa misalnya punya buku harian, itu apa yang akan dikerjakan besok sudah ditulis. Itu cara mengendapkan pikiran, supaya waktu tidur, pikiran kita nggak mikir lagi, nggak kerja lagi. Besok ngapain, besok ngapain, besok ngapain. Ditulis. Itu ya. Kalau perlu, setelah ditulis, dibuat prioritas. Besok nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, gitu ya. Besok yang ini suruh sopir aja ngambil barang, nggak usah saya. Ini besok suruh temen, ini suruh anak. Akhirnya kita berarti besok nggak banyak sebenarnya. Kita lalu serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Itu namanya mengatur pikiran untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya, kenapa serahkan dan percaya sama Tuhan? Filipi 4:6 berkata, nyatakan segala keinginanmu, ya, keinginan besok ngapain? Kepada Allah. Nah, lalu kalau mau tidur lebih pules lagi, karena tidur itu sehat, maka bisa juga menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya, berangkat tidur jangan khawatir, Tuhan saya percaya besok adalah hari yang baik. Lalu boleh juga mengatur perasaan itu dengan dengerin lagu. Jadi misalnya banyak orang tua itu tidurnya susah ya. Begitu tidur jam 2 kencing bangun nggak bisa tidur lagi. Nah, gimana mau sehat gitu ya, tidurnya kurang. Kalau bisa tidur jam 10, bangun jam 4, dapat 6 jam, apalagi 6 jam itu pules gitu ya. Nah, supaya gampang tidur, kita bisa misalnya membuat ritme psikologis tidur. Pilih satu lagu yang nyaman, yang menjadi lagu kebiasaan sebelum tidur. Sehingga nanti dengar lagu itu aja, bawahnya udah ngantuk gitu. Terserah lagu yang mana. Misalnya, hatiku tenang bersama denganmu, Tuhan kau perlindunganku. Jadi begitu dengar lagu itu, bawahnya udah ngantuk aja. Les itu. Itu lagu yang sama, jangan terlalu kreatif gonta-ganti lagu. Pagi gonta-ganti lagu, siang gonta-ganti lagu. Sebelum tidur pokoknya lagu itu diputar tidur. Nanti lama-lama kita dengar lagu itu bawaannya pengen tidur. Itu namanya persiapan tidur. Nah, tapi yang penting terutama adalah kekhawatiran yang mengganggu tidur. Makanya kita tidak boleh khawatir. Maka sebelum doa, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Itu meningkatkan kualitas yang tidur. Jadi yang pertama, gimana kita bisa sehat? Dengan tidur yang baik. Yang kedua, gimana kita bisa sehat? Dengan mengolah rasa. Jadi saya sebut tadi, yang pertama untuk sehat itu kita olah tidur. Ya, tidur yang pules. Yang kedua, kita mengolah rasa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Khawatir membungkukkan badan. Perkataan yang baik menggembirakan. Jadi perkataan yang baik menggembirakan, begitu gembira itu obat yang manjur. Manjur itu apa sih? Manjur itu semua penyakit bisa sembuh, ya kan? Jadi sembuh itu gampang banget, ya kan? Karena begitu gembira, tubuh kita tuh produksi hormon namanya endorfin. Endorfin itu singkatan dari endogenesis morfin. Morfin buatan tubuh, endogenesis, diproduksi oleh tubuh sendiri, pasti cocok sama tubuh kita untuk mengatasi rasa sakit. Makanya hati gembira obat yang manjur. Jadi yang susah bukan sehatnya,
Yang susah itu gembiranya. Nah, gimana mau gembira, Pak? Suami kayak setan, Pak. Istri kayak setan, Pak. Wah, anakku kayak setan, Pak. Loh, itu keluarga setan atau gimana nih kok semuanya kayak setan gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi nggak gembira. Kenapa? Karena gampang kecewa, gampang kesel, gampang marah, gampang sakit hati, gampang kesinggung, sensitif. Ya, gimana mau gembira, ya kan? Di gereja gembira, masuk surga, pulang ke rumah ke neraka. Ya, aduh. Makanya perlu sekali kita untuk belajar ikhlas supaya bisa bergembira. Karena gembira itu obat yang manjur. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya hanya menyampaikan saja bahwa Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Maka kalau mau sehat, ya kita harus mengolah perasaan kita. Kenapa demikian? Apa hubungannya? Hubungannya adalah ya di dalam tubuh manusia ini ada sistem hormonal. Banyak sekali, saya nggak perlu jelasin satu persatu. Tapi yang pasti, kalau ada masalah hormon, akan ada masalah kesehatan akibat hormon yang tidak seimbang. Ya, darah tinggi, kurang gairah, rambut rontok, jerawat, ya, kulit gatel, dan seterusnya. Nah, makanya Alkitab juga menulis, misalnya, Ayub itu berkata, kulitnya hitam, mengelupas, kering. Kenapa coba? Ya, ayat di atasnya, karena sedih yang tidak terhiburkan, hatinya bergelora, selalu merasa sengsara. Nah, kan ada orang yang merasa sengsara, aduh punya anak begini, punya mantu begini, jadi orang tua ke masa tuanya susah aja. jangan merasa susah. Apapun keadaan anak, mantu, cucu, kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Jangan mengasihani diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, jangan mudah merasa sengsara. Nanti gatelnya datang semuanya. Begitu merasa susah, gatelnya kambuh, ya. Atau jangan gampang terkejut. Ya, kenapa? Karena ini Yesaya 21 ayat 3 itu berkata, ya, sakit mules seperti orang yang melahirkan, apa itu? GERD. Nah, kenapa? Ya, karena gelisah, karena terkejut. Kenapa ginjalnya sakit? Mazmur berkata, buah pinggangku itu ginjal, karena hatinya merasa pahit. Maka jangan gampang kecewa, kepahitan, nanti ginjalnya tambah parah. Mengampuni, penuh cinta kasih, supaya ginjalnya makin membaik. Ini kata Alkitab sehubungan dengan yang tadi kita baca. Aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi Alkitab mengajarkan kesehatan itu berhubungan dengan jiwa. Kalau jiwanya pahit, ginjalnya sakit. Makanya kalau ginjalnya sakit, coba periksa hati. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Nah, ini kalau Roh Kudus berbicara, kamu kepahitan ini. Ya Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan. Lepaskan pengampunan. Tidak mudah. Tapi kalau kita merasakan kasih Tuhan, kita akan sanggup untuk melepaskan pengampunan dan punya hati yang penuh cinta kasih. Atau orang terbungkuk-bungkuk, kenapa? Karena sedih, berjalan dalam duka cita. Ini soal sakit seperti mules perempuan melahirkan, diulangin lagi oleh Yeremia, Yesaya berkata begitu, Amsal berkata begitu. Banyak sekali ayat mengenai sakit mules, ya. Karena dengar kabar yang tidak baik, kabar peperangan, ya. Mazmur 38 ayat 5 berkata, badan itu bisa bungkuk karena berjalan dalam duka cita. Saya 2 tahun terakhir banyak melayani orang sakit, dan saya berjumpa dengan orang mengalami bungkuk atau dimulai dengan frozen shoulder. Cukup menarik bahwa rata-rata mereka anak pertama atau anak yang paling sukses. Sehingga selama hidupnya mereka bantu adik, bantu orang tua, bantu mertua, bantu tante, bantu paman, lalu merasa bahwa tanggung jawabnya terlalu berat. Hidup ini berat. Karena itu kita harus merasa walaupun tanggung jawabnya banyak, jangan berkata tanggung jawabnya berat. Tapi justru kalau perlu pundaknya yang sakit ditepuk. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu karena dipikir,
Nggak usah dipikir, langsung ditransfer, dibayar saja, maka tidak terasa berat. Ini adalah tanggung jawab, bukan berat, tapi membuat kamu mulia, berguna, kamu dibutuhkan orang lain, dan kamu dicintai, dibutuhkan oleh banyak orang. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lakukan saja dengan sukacita, dengan tenang, gitu ya. Saya bisa bercerita seperti ini karena jujur saya kemarin frozen shoulder, ya. Ini ada kayak es batu frozen yang merengkel di pundak ini. Waktu saya olah nafas, lalu diiringi, dilanjutkan dengan kata-kata memperkatakan firman. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tidak pernah mencobai melampaui kekuatannya. Tuhan adalah kekuatanku, gitu ya. Itu ajaib loh. Itu es batu itu kayak mencair. Frozen shoulder-nya sembuh, enggak pakai obat, enggak pakai operasi, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Alkitab luar biasa, mengajarkan sebab-sebab penyakit karena masalah kejiwaan, tentu itu juga menjadi jalan kesembuhan. Yang pasti Daud berkata dalam kitab Mazmur, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, ya, lalu membalut luka-luka mereka. Luka-luka itu etsebet, luka badan. Jadi sebelum Tuhan menyembuhkan luka badan, Tuhan menyembuhkan luka hati dulu. Persis yang Yohanes katakan, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Makanya Amsal menambahkan, percayalah kepada Tuhan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tulangnya nyeri, ngilu, tidak segar karena kita tidak percaya sama Tuhan. Apa buktinya tidak percaya? Kan saya ke gereja, Pak, penuh kekhawatiran. Khawatir itu tanda tidak percaya sama Tuhan. Kalau percaya, harusnya tidak khawatir. Soal khawatir, Tuhan Yesus berkata, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Dengan kata lain, khawatir kamu mati, tidak bisa menambah sejengkal hidup, kan berarti mati. Khawatir mati, lah kalau takut lebih cepat mati. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Lah gimana Pak? Keadaan kan menakutkan, tapi kita punya Tuhan yang melampaui keadaan. Maka kalau mulai takut, nyanyi lagu saja ya. Bersama dengan Tuhan kita bisa boleh, atau kita nyanyi lagu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan selalu menolongku. Kita yakin Tuhan tolong, khawatirnya hilang. Ya nanti khawatir datang lagi, namanya tinggal di dunia, tapi Tuhan juga ada di dunia. Nah, kita bisa sehat dengan olah tidur, kita bisa sehat dengan olah rasa. Nah, sekarang kita sehat dengan olah nafas. Apa ini olah nafas, Pak Jarod? Ini ada-ada saja, gitu ya. Ada orang yang bilang ini, Pak Jarod ngajari apa lagi nih sekarang ini, gitu ya. Dulu kan ngajari keluarga, kok sekarang ngajari olah nafas, gitu ya. Oke. Nafas itu akan mempengaruhi denyut jantung atau frekuensi. Tapi nafas itu dipengaruhi oleh perasaan. Ngatur perasaan itu susah, ngatur nafas lebih gampang. Nah, nafas, perasaan mempengaruhi nafas, nafas mempengaruhi denyut jantung menjadi frekuensi, baik itu energi positif atau negatif terhadap organ-organ tubuh. Nah, kita bicara nafas dulu. Ketika orang ketemu anjing atau dikejar anjing, nafasnya nggak teratur, gitu ya. Ketika orang nyebrang kayu yang bawahnya jurang, wah dia mungkin tahan nafas kalau belum terbiasa. Ketika orang yang dicintai berkata I love you, kita nafasnya lega. Nah, sebaliknya ya, jadi nafas itu contohnya gini, kalau ini orang tua lansia ya, mantunya datang, nafasnya nggak teratur. Kalau orang muda, mertuanya datang, aduh nafasnya nggak teratur. Atau jalannya macet, aduh gimana sih, macetnya hilang, lega dah, gitu. Nanti telat, wah nafasnya nggak teratur. Begitu nyampe, lega. Utang, nafasnya nggak teratur, lunas, lega. Jadi kita tuh sakit karena kekurangan nafas lega. Makanya Daud ditulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 26, matinya penuh kemuliaan, lanjut umurnya, putih rambutnya. Kenapa Daud sehat dan awet umur panjang? Karena Daud berkata, Tuhan itu tempat kelegaanku.
Kalau hatiku gundah gulana, ini yang hendak ku ingat. Aku hendak berjalan maju ke rumah Allah. Dia mau ke rumah Tuhan untuk menceritakan segala yang dia alami. Dan dia akan mendapat kelegaan. Jadi kalau kita ini kekurangan lega, ya, maka kita perlu belajar nafas lega. Tarik. Lega banget. Tarik. Ada lega. Gitu, itu aja udah luar biasa dampaknya. Saya pernah ketemu ada teman ke rumah saya darah tinggi, dia pusing mau ambil obat, katanya tensinya diukur, memang benar saya punya alat tensi 180, coba tarik nafas. Lega. Tarik nafas. Lega banget. Dalam 5 menit dari 180 itu tekanan darah turun 160. Dalam 5 menit saja dengan nafas lega. Nah, ada apa dengan nafas? Kok olah nafas bisa menyembuhkan? Ya kita baca Alkitab saja. Apa kata Alkitab soal nafas? Jadi Ayub ya sakit, tapi sebelum Ayub kita baca Kejadian dulu ya. Apa sih kata Alkitab tentang nafas? Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan membuat manusia lalu mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi nafas itu dari Tuhan diberikan kepada manusia. Maka dalam Kejadian pasal 6 itu dikatakan, kalau nafasnya kembali kepadaku, maka manusia itu akan mati. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku. Jadi nafas itu sebenarnya nafas bukan cuma sekedar oksigen ya. Kalau menurut Alkitab ya, hampir kayak orang India malah disebutnya prana gitu ya, ruah atau roh. Jadi nafas itu punyanya Tuhan. Makanya waktu Ayub sakit, kan akhirnya Ayub sembuh. Lalu Ayub berkata apa tentang nafas? Selama roh Allah, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Roh Allah membuat aku hidup dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Terjemahan yang lain, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jika ia kembali menarik rohnya, apa itu rohnya? Selama roh Allah dalam lubang hidungku. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi ketika Tuhan menarik kembali nafas kehidupan atau nafasku, maka ya sudah, selesai hidup kita. Jadi kenapa itu nafas menyembuhkan? Karena nafas itu sebenarnya seperti roh Tuhan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau menurut Alkitab, kitab Ayub. Nah, sekarang bicara soal nafas. Tadi kalau kita stres, ternyata nafas kita itu tidak teratur, ya. Karena stres, urusan pajak, punya pemimpin yang tidak baik, punya utang. Kalau yang udah tua-tua gini ya punya mantu nggak benar, punya tetangga nggak benar, akhirnya nafas kita tidak teratur. Jadi anak kecil di bawah 5 tahun, ya nggak punya utang, nggak punya mertua, nggak punya tagihan. Gak punya mantu, ya itu nafasnya tarik 5 detik, buangnya 5 detik. Kalau pas lagi tidur ya, lagi tidur, anak sehat, anak kecil, nggak ada kepahitan, nggak ada sakit hati, itu nafasnya teratur. Ya, ada utang, ada kepahitan, ada mertua jahat, ada mantu kurang ajar, nafasnya udah nggak teratur lagi. Makanya kita bisa menyehatkan tubuh dengan nafas yang teratur. Nikmati nafas, tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan, ya tangannya bergerak boleh, tangannya diem aja, dibuka biar lebih panjang, pendek, panjang, ya nafasnya pelan, tangannya dibuka, taruh di atas lutut, gitu ya kayak orang berdoa, tapi ditaruh di atas paha, tarik pelan-pelan, nikmati nafasnya, rasakan oksigen masuk ke hidung. Dulu olah nafas disebut meditasi kayak mistis gitu ya. Lalu sekarang muncul olah nafas modern. Saya sebut modern karena gurunya siapa? Saya belajar kemana olah nafas? Profesor Dr. John Kabat-Zinn, kepala klinik dari Fakultas Kedokteran. Ada Dr. Patricia Garbang. Jadi sekarang para dokter mengajar olah nafas dan membuktikan bahwa ternyata olah nafas yang teratur, pelan-pelan, buang pelan-pelan, dinikmati, menaikkan nitric oxide. Nitric oxide itu membuat pembuluh darah lentur. Nah, sudah usia nih, pembuluh darahnya nggak lentur, nanti tekan darahnya tinggi, gampang stroke. Maka kita belajar nafas pelan. Orang Jawa bilang nyebut-nyebut gitu ya. Sebut nama Tuhan, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, 30 menit pagi, 30 menit malam, sehari 2 kali. Udah keren banget.
ya. Nanti pembuluh darahnya lentur karena dibuktikan oleh penelitian, oleh jurnal, oleh para dokter menaikkan nitric oxide. Nyeri-nyeri bisa begel, bisa hilang. Kenapa? Wim Hof itu yang ngajar di Eropa, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke universitas. Jadi sekarang yang mengajar olah nafas itu PhD, doktor, researcher, universitas, rumah sakit, ya, masuk di YouTube, masuk di Google, banyak yang mengajar. Para ilmuwan membahas metodenya Wim Hof. Wim Hof itu yang tarik buang, lalu tarik, buang, tahan. Tarik lagi, tahan 10 detik, gitu ya. Anda bisa masuk YouTube, ketik aja olah nafas Jarot. Nanti banyak metode-metodenya. Nah, itu dibuktikan bahwa olah nafas itu menaikkan interleukin 10. Interleukin itu protein kompleks. Kalau interleukin 3, 6, itu memicu inflamasi. Interleukin 10, anti-inflamasi. Inflamasi itu apa? Radang. Makanya kalau orang radang, ya pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini, radang di pankreas jadi diabetes, radang di payudara jadi kanker payudara, radang di ginjal jadi sakit ginjal, maka peradangan itu inflamasi bisa diatasi dengan memproduksi interleukin 10 anti-inflamasi lewat olah nafas yang ada tahan nafasnya atau Wim Hof. Nah, John Kabat-Zinn, seorang profesor, seorang dokter di Fakultas Kedokteran, orang-orang berolah nafas dibawa ke rumah sakit, di scanning ternyata amigdalanya bagus. Amigdala itu yang mengendalikan emosi. Maka orang yang olah nafas sabar-sabar. Ketika sabar, hormonnya bagus, nggak mudah stres. Jadi kayak manajemen stres sebenarnya, ya. Itu penjelasan kenapa olah nafas bisa menyembuhkan, dan masih banyak penjelasan lainnya, ya. Misalnya, orang itu sakit karena ada masalah dengan autonomic nervous system. Ya, disfungsi itu berarti tidak berfungsinya atau tidak bagusnya fungsi autonomic nervous system, di mana harusnya parasimpatetik dan simpatik itu imbang. Nah, simpatiknya lebih banyak, otaknya rusak. Apa itu simpatik? Simpatik itu sebenarnya dibutuhkan untuk kita fokus. Jadi ini kalau kita simpatik, mode simpatik tubuh kita fokus. Tapi kalau parasimpatetik, tubuh kita rest atau digest, istirahat atau mencerna. Ini terjadi harusnya pada waktu tidur. Jangan waktu tidur kita modenya simpatik, tidurnya nggak bisa pules, bangun-bangun terus. Makanya kalau kita bisa mengatur parasimpatiknya tinggi, kita tidurnya pules, terjadi regenerasi sel. Nah, tapi banyak orang waktu tidur pun sebenarnya dia tidak tidur, ya, dia tidak parasimpatetik. Harusnya tidur itu pada parasimpatetik. Apa sih tandanya kalau orang itu parasimpatiknya tinggi? Dia ngantuk. Ya, makanya orang yang tidak bisa tidur kekurangan parasimpatetik. Nah, dibuktikan ya orang yang berolah nafas itu parasimpatetiknya naik. Ya, terutama olah nafas yang tenang, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bahkan namanya whiskey breathing. Tariknya 4 detik, buangnya 8 detik. Wah, nggak sanggup Pak kalau buangnya 8 detik. Terputus-putus. Tarik 3 detik, buang 6 detik. Bahkan tarik 2 detik, buangnya 4 detik. Nanti bisa tarik 4, buangnya 8. Itu parasimpatiknya naik. Ya, saya ada camp kesehatan hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali di Kinase, ya, Caringin, Bogor, ya, di Kinase Resort. Itu orang-orang sakit dites pakai gelombang otak. Alatnya namanya EEG. Wah, gelombang otaknya pada beta semuanya dan simpatiknya tinggi. Diukur pakai alat HRV, itu untuk mengukur simpatik atau parasimpatetik, mengukur gelombang otak. Lalu olah nafas setengah jam aja cukup. Dites lagi, loh, dites pakai HRV, parasimpatiknya naik, simpatiknya turun, makanya gampang tidur. Kalau gampang tidur, tidurnya cukup, dia sehat. Jadi olah nafas kenapa bisa menyembuhkan? Karena menaikkan parasimpatik tone. Olah nafas menstabilkan amigdala. Amigdala itu bagian kendali emosi, tidak emosional, hormonnya bagus. Olah nafas menaikkan interleukin 10, nyerinya hilang. Olah nafas menaikkan nitric oxide, pembuluh darahnya lentur, ya, nggak kaku lagi. Jadi olah nafas sekarang diajarkan oleh para dokter yang bisa mengajarkan alasan-alasan ilmiah sehingga tidak menjadi sebuah hal yang mistis atau misterius, ya. Nah, karena itu mari kita belajar
dalam hidup ini Tuhan itu menyediakan kita banyak cara untuk sembuh. Tentu kalau tadi saya ajarkan olah tidur, olah rasa, ya, olah nafas, ini hanya sebagian dari cara-cara untuk sembuh. Ada olah menu, makan sehat, ada olahraga, tapi olahraganya lansia, ya beda, ya. Ada Bapak Ibu teman-teman masuk ke YouTube senam lansia Jarot, ya. Anda ketik aja senam lansia Jarot. Nanti saya ajarkan senam lansia untuk lutut, untuk sakit pinggang, ya, untuk naikkan otot walaupun sudah tua biar ototnya nambah, bukan lemaknya yang nambah, ya. Jadi untuk sehat ini Tuhan menyediakan berbagai cara kita bisa hidup semakin sehat supaya impian saya kalau kita tuh dipanggil Tuhan bukan karena sakit, tapi karena tugas di dunia ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu yang sungguh luar biasa, firman Tuhan lengkap. Apapun ilmu, pengetahuan, cara, hikmat yang kami butuhkan, semuanya tersedia di Alkitab. Dan hari ini kami belajar mengenai sehat, apa kata Alkitab, mengenai olah pikir, olah nafas, olah tidur, olah rasa, olah hati kami, hati yang tenang, hati yang percaya kepada Tuhan, yang membuat kami bisa mengalami kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Amin. Semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Minggu depan Oma-Opa jangan lupa ya, terus melihat ibadah-ibadah UMAS, apakah itu onsite, apakah itu online. Pokoknya in tune ya. Oma dan Opa pasti selalu ada berita dari ketua-ketua kelompoknya. Tuhan Yesus berkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Kita semua diberkati ya dengan drama yang sudah kita persembahkan buat Tuhan. Biarlah kita memulai pola hidup sehat. Mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan, Engkau Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau mengajarkan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati Opa Oma di rumah. Berkati Bapak Ibu sekalian pemirsa yang menyaksikan drama ini ya Tuhan di YouTube. Tuhan urapi dan berkati. Supaya apa yang kami persembahkan ini Tuhan menjadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan tercurah atas bangsa kami. Bangsa kami ada dalam penglihatan-Mu. Bangsa kami Tuhan ada dalam genggaman Tuhan. Bangsa kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera, keamanan, kedamaian ya Tuhan. Urapi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah apa yang mereka sudah canangkan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Jika Tuhan berkenan, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Untuk khususnya Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo dan keempat wakilnya, Tuhan urapi. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan atas mereka semua ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau saja mengurapi mereka dengan cara yang spesial. Tuhan akan turunkan visi misi-Mu untuk mereka, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan rohani buat kami sekalian umat-Nya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan mereka semua, dari keluarga besar mereka juga Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang tertinggal, tidak ada satupun mereka yang terlewat dari kasih anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami Tuhan, Pak Kiki beserta istri dan juga keluarga, anak cucu mantu. Tuhan urapi, Tuhan berkati kehidupannya, kesehatannya ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai Pak Kiki ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi rancangan-Mu ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau turunkan untuk Pak Kiki ya Tuhan, untuk mengembalakan umat-Mu ini. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Hana yang sebagai gembala UMAS, dan Tuhan Engkau urapi beliau Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa sudah menjadikan beliau ini Tuhan hamba-Mu. Beliau diberikan kesehatan, anugerah
hikmat marifat-Mu Tuhan turun atas Bu Hana. Biarlah Ibu Hana ya Tuhan dapat menggembalakan umas ya Tuhan dengan baik, dengan sukacita, dengan benar di hadapan-Mu. Semua itu semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Biarlah Tuhan berkati keluarganya Tuhan, Ibu Hana dan pekerjaannya, untuk Noni juga Tuhan urapi. Berkati semuanya Tuhan dengan kesehatan, anugerah-Mu melimpah-limpah atas Ibu Hana Tuhan. Ide-ide cemerlang, kreativitas-Mu Tuhan turunkan atas beliau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyelesaikan ibadah ini, drama ini Tuhan. Engkau kuduskan ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa kami. Berkati opa oma di rumah semua Tuhan, biar dengan semangat mereka datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, beribadah, bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak Ibu, para lansia, senior yang diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita untuk berkat Tuhan. Silakan angkat hati, angkat tangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga yang besar, dahsyat, luar biasa. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal. Bilurnya menyembuhkan, kasihnya memulihkan, darahnya menyucikan. Penyertaan dari pribadi Allah Roh Kudus yang menyertai di dalam roh kita. Dia akan mengingatkan firman Tuhan, memberi kekuatan dan menghibur kita sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.